Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry bisa kembali ada bersama-sama dengan Anda semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan senantiasa bersyukur. Saya Deborah Virginia. Di Kava Ministry seri NPD ini kita banyak membahas tentang NPD dari perspektif Alkitab dan ilmu kedokteran. Fokus utama dari apa yang Kava Ministry sajikan di YouTube channel ini adalah khususnya untuk pemulihan dari anak-anak terang yang pernah atau sedang alami narcissistic abuse, sehingga diharapkan apa yang dibagikan di Kava Ministry ini dapat membawa para anak terang untuk mendapatkan pengetahuan, hikmat dan pengertian sehingga dapat kembali alami hidup yang berkemenangan. Dan disclaimer, video Kava Ministry ini tidak dipakai untuk mendiagnosis gangguan mental seseorang, karena untuk mendiagnosis gangguan mental seseorang itu diperlukan banyak tahap, dari anamnesis atau wawancara, juga perlu dilakukan pemeriksaan medis kejiwaan serta beberapa tes penunjang seperti psikotes, scanning otak dan lain-lain sesuai dengan keperluan diagnostik. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa Kava Ministry video YouTube channel ini bukan dipakai untuk mendiagnosa gangguan kepribadian seseorang, tapi ditujukan untuk bagaimana anak-anak terang yang hidup dalam keluarga narsisis atau hidup bersama dengan pelaku narsisis dapat kembali bercahaya. Karena dengan belajar, anak-anak terang diharapkan dapat paham akan identitas diri mereka, identitas Allah, dan tahu purpose atau destiny mereka. Sehingga saat anak-anak terang ini pulih dan alami pembaharuan pola pikir, maka mereka dapat dipakai sebagai alat kerajaan Allah di akhir zaman ini. Dan saya paham memang apa yang disajikan di seri NPD Kava Ministry ini pasti tidak mudah untuk dipahami oleh kebanyakan orang, karena apabila Anda tidak pernah mengalami kehidupan bersama pelaku narsistik, maka mungkin Anda tidak terlalu paham tentang apa yang disajikan ini, karena memang seri NPD ini khususnya ditujukan pada Anda yang alami narcissistic abuse dan mau untuk dipulihkan, dan juga ditujukan untuk orang-orang yang rindu untuk melayani korban dari para narcissistic abuse. Dan posisi Kava Ministry di sini adalah sebagai sahabat yang ingin memberikan pandangan untuk Anda dapat keluar dari pola narsistik berulang dan Anda dapat mengalami kehidupan yang seutuhnya, yaitu bagaimana Anda dapat menjadi diri Anda kembali. Sekarang kita akan masuk di seri NPD yang ke-22, di mana kita akan membahas pertanyaan apa yang dapat terjadi pada orang-orang yang sudah melewati narcissistic abuse berulang dan dalam jangka waktu yang lama. Dan seperti kita ketahui bahwa biasanya orang yang alami narcissistic abuse atau korban dari tindakan pelaku narsisis adalah seorang empat, dan kita sudah belajar bahwa seorang empat itu adalah gambaran dari seorang penolong yang terluka. Mungkin ada yang baru bergabung di seri ini, saya sarankan untuk Anda dapat menonton video NPD series yang ke-20. Di situ saya banyak membahas tentang empat. Jadi di seri ini Kava Ministry mau mengajak Anda semua untuk dapat melihat apa yang dapat terjadi pada seorang empat setelah mengalami narcissistic abuse dalam jangka waktu yang lama. Saya mulai dengan memperkenalkan seorang yang bernama Carl Gustav Jung, yang lebih dikenal dengan nama Carl Jung. Dia seorang psikiater, psikoterapis, psikoanalitik, dan dia berasal dari Swiss. Dia hidup di era awal tahun 1900-an. Jadi ini psikiater sudah sangat lama, tetapi saya lihat saat ini tulisannya dan penelitiannya banyak kembali dimunculkan. Kenapa? Karena relate dengan keadaan yang terjadi pada akhir zaman ini. Dan dari pengalamannya menangani korban narcissistic abuse yang adalah seorang empat, maka Carl Jung mengatakan bahwa ada 4 hal yang dapat terjadi setelah seorang empat itu melewati narcissistic abuse. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama yaitu selamanya menjadi empat yang terlarut. Apa yang dimaksud di sini? Ini adalah gambaran dari empat yang tidak melakukan perlawanan saat alami narcissistic abuse berulang.
Ia tetap ikuti pola atau permainan yang diambil oleh pelaku narsisis. Jadi artinya ia tetap ada di dalam pola narcissistic abuse. Empat yang terlarut ini tidak pernah dalam tanda petik benar-benar hidup. Karena dalam hidupnya dia tidak dapat menjadi dirinya sendiri. Kenapa? Karena empat yang terlarut telah kehilangan kemampuan untuk dapat membedakan antara emosinya dengan emosi orang lain. Ingat kemarin kita sudah membahas bahwa gambaran empat itu digambarkan sebagai sebuah spons busa yang mudah untuk menyerap. Nah, digambarkan bahwa seorang empat ini adalah pribadi yang mudah untuk menyerap emosi dari orang-orang di sekitarnya, tapi justru dia lupa akan keberadaan emosi dirinya, sehingga mereka selanjutnya akan terus-menerus berada dalam gejolak emosi pelaku narsisis. Dalam arti empat yang terlarut ini akan terus alami kehidupan yang penuh drama dan dia akan menjadi korban untuk selama-lamanya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena dalam pikiran seorang empat yang terlarut ini, dia telah mengembangkan kesadaran dalam dirinya bahwa dirinya adalah korban abadi. Jadi dia menyadari dan menerima bahwa selamanya dia adalah korban. Dan pemahaman bahwa dia adalah korban inilah yang berulang kali menariknya untuk kembali masuk ke dalam dinamika drama keluarga narsistik. Makanya penting untuk Anda yang pernah atau sedang alami kehidupan bersama dengan pelaku narsisis dan Anda alami abuse, kalau saat ini Anda masih punya pemikiran bahwa Anda adalah korban, maka itu adalah tanda bahwa Anda adalah empat yang terlarut. Empat yang terlarut ini gambaran dari jiwa empat yang tidak bertumbuh. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena dengan mengakui bahwa Anda adalah korban, sebenarnya Anda sedang membuat diri Anda kembali mengalami abuse. Jadi hati-hati ya, kalau Anda masih berpikir bahwa diri Anda adalah korban, berarti proses transformasi empat Anda belum selesai. Bisa dipahami di sini ya. Jadi misalnya kalau sampai hari ini Anda masih mungkin dalam curhatan Anda masih berkata bahwa saya ini korban karena misalnya suami saya, karena istri saya, atau mungkin karena orang tua saya, atau karena mertua saya, itu tandanya jiwa Anda tidak bertumbuh. Anda masuk dalam kategori yang namanya empat terlarut. Dan dalam pengalaman konseling saya secara pribadi, saya melihat reaksi dari para empat yang hidup dengan pelaku narsisis dan sudah mengalami proses abuse yang cukup lama, banyak yang mengambil jalan ini. Mereka menyerah dan dengan sukarela mereka ikuti pola abuse si pelaku narsistis. Mereka meyakini bahwa ini adalah takdir mereka, bahwa selama hidup mereka adalah korban, bahwa mereka ditakdirkan untuk selamanya hidup sebagai korban. Dan tanpa sadar saya juga mulai melihat mereka menikmati pola abuse yang dilakukan oleh pelaku narsisis. Ingat ya, kita sudah pernah membahas tentang adanya pola abuse. Bisa kembali dilihat di layar. Untuk lebih mudah dipahami, saya mau berikan contoh seperti ini. Misalnya yang alami abuse ini namanya Ika. Nah, kita lihat posisinya Ika ini ada di masa abuse yang sudah dia lewati. Jadi dia mau masuk ke fase rekonsiliasi. Dan kita akan lihat apa yang dilakukan oleh pelaku narsisis yang dalam hal ini adalah suaminya akan masuk pada fase rekonsiliasi. Rekonsiliasi di sini rekonsiliasi palsu ya, yang bertujuan hanya untuk supaya Ika yang adalah korbannya itu tidak pergi dari pola abuse-nya. Maka kita akan lihat Ika yang tadi baru saja mengalami abuse dan kondisinya sudah terpuruk, dia juga ikut senang dan menyambut baik rekonsiliasi yang dibuat suaminya.
yang sebenarnya dalam hati kecilnya juga dia ragu akan kesungguhan pertobatan suaminya, karena pola ini pasti sudah berulang-ulang dia alami. Tetapi dia memilih untuk tidak mau percaya atas intuisinya sendiri. Dia lebih mau mengikuti pola abuse yang dibuat oleh pasangannya. Dan bahkan saya melihat Ika ini menikmati masa rekonsiliasi palsu ini. Dia lupa tentang apa yang dilakukan oleh pelaku narsisis sebelumnya yang membuat dirinya terpuruk, dan akibatnya apa? Ika akan terus menerus ikut pola abuse yang dilakukan oleh suaminya. Dan apabila nanti saat Ika kembali masuk ke fase abuse, maka Ika akan kembali hancur. Dan mengingat Ika ini juga tidak pernah menjadi dirinya sendiri, dalam arti dia tidak punya kepribadian yang kuat, maka biasanya dia akan mencari pertolongan kepada mungkin sahabat atau juga mungkin mentornya atau kepada konselor. Dia selalu memposisikan dirinya adalah korban abuse. Makanya di fase ini kita akan lihat empat yang terlarut ini hanya cerita tentang kegelisahannya, kesusahannya, apa yang dialami tentang abuse-nya. Dan waktu mungkin sahabat atau mentor atau konselornya mengarahkan dia untuk dapat benar-benar mengalami kemenangan, dia biasanya tidak mau mendengarkan. Karena tujuannya hanya untuk dia dapat melewati fase abuse ini. Makanya mungkin ini perlu untuk para konselor, para mentor, para sahabatnya yang mau menolong, untuk perlu dipahami bahwa saat empat yang terlarut ini bercerita pada Anda di fase abuse ya, maka dia akan menggebu-gebu menceritakan tentang abuse yang dialaminya. Sehingga kadang Anda pun dapat merasakan kepedihannya dan ingin membantunya untuk mengarahkan untuk supaya empat yang terlarut ini dapat menjadi diri sendiri. Tapi kemudian Anda akan tiba-tiba dibuat bingung. Kenapa? Karena saat Anda sedang serius menangani masalah ini, dengan tiba-tiba si empat terlarut ini akan berubah pikiran, bahkan meninggalkan Anda yang adalah konselornya. Kenapa? Karena empat yang terlarut ini berubah pikiran dengan cepat saat pelaku narsisisnya kembali melakukan rekonsiliasi palsu dengan memberikan love bombing. Makanya empat yang terlarut ini pun lupa akan apa yang dia alami kemarin. Dia pun ikut terlarut dan menikmati fase rekonsiliasi dan fase love bombingnya. Ini penting untuk kita para sahabat, para mentor, konselor, untuk melihat keberadaan korban dari narcissistic abuse yang datang pada Anda. Kalau mereka ini adalah empat yang terlarut, ya memang kita tidak bisa langsung di saat kita bertemu kita bisa katakan dia empat terlarut. Ini memang perlu waktu. Saya menangani orang-orang NPD ini ada yang sampai puluhan tahun gitu. Jadi memang tidak mudah untuk melayani orang-orang NPD ini. Jadi kalau kita melihat dia hanya berputar saja di pola narsistik, maka saya mau katakan bahwa akan sia-sia kalau Anda mengajarinya untuk alami kemenangan. Kenapa? Karena mereka ini hanya membutuhkan konselor untuk menenangkan hatinya yang sedang hancur karena melewati fase abuse. Jadi empat yang terlarut ini sebenarnya dia hanya memerlukan babysitter, not a mentor. Ini harus kita jeli sebagai sahabat atau mentor atau juga konselor yang mau menemani para korban narcissistic abuse. Jadi apa yang dapat kita lakukan sebagai konselor waktu kita bertemu dengan empat yang terlarut, kita lebih baik banyak mendoakannya supaya Tuhan yang dapat mengubahkan pola pikirnya sehingga dia punya keberanian untuk dapat keluar dari pola narcissistic abuse. Yang kedua adalah tipe empat yang berlapis baja, di mana para empat yang mengalami narcissistic abuse atau pengalaman traumatik yang berulang-ulang dalam jangka waktu lama, maka biasanya mereka akan membuat defense mechanism
atau metode untuk melindungi diri mereka dengan cara apa? Dengan mematikan seluruh empati mereka. Jadi mereka ini seperti membangun tembok tinggi atau benteng psikologis di sekitar hati mereka agar mereka ini terhindar dari tindakan abuse ke depannya. Dan sikap membangun tembok ini membuat mereka menjadi orang yang sinis dan tidak mau terikat secara emosional, dalam arti mereka tidak mau berhubungan atau bersahabat dengan orang lain. Karena menurut mereka ini adalah cara paling aman, sehingga kadang mereka harus mematikan benar-benar sikap empati mereka. Dan karena sikap inilah maka para empat ini sebenarnya akan kehilangan akses terhadap talenta atau bakat mereka, karena mereka tidak berani mengambil tindakan yang keluar dari benteng atau tembok yang tinggi yang dibuatnya sendiri, sehingga terlihat menjadi orang yang kaku, sulit bergaul dan tidak kreatif. Dan pilihan yang diambil untuk menjadi empat yang berlapis baja ini sebenarnya juga tidak baik untuk perkembangan jiwanya, di mana empat yang berlapis baja ini juga sebenarnya kehilangan keautentikan dirinya atau diri asli mereka. Dan empat yang berlapis baja ini juga termasuk empat yang tidak mau dipulihkan atau ditransformasi untuk mereka dapat menemukan diri asli mereka. Akibatnya membuat empat yang berlapis baja ini tidak alami evolusi atau tidak alami pertumbuhan ke arah jiwa yang lebih baik, di mana tujuan dari evolusi dari seorang empat adalah menemukan dirinya sendiri. Jadi empat berlapis baja ini juga sebenarnya kehilangan akan jati dirinya. Dan yang ketiga adalah empat yang menjadi penyembuh bagi yang terluka, di mana ini adalah gambaran dari empat yang berusaha mengubah trauma mereka menjadi dorongan untuk dapat menjadi penolong atau penyembuh bagi orang lain yang terluka, khususnya apabila mereka mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Sekilas sepertinya ini satu pilihan yang baik, sepertinya satu pilihan yang patut dipuji. Dan banyak empat yang berpikir bahwa untuk tujuan inilah mereka ada di dekat para pelaku narsisis. Mereka meyakini bahwa inilah takdir dan destiny mereka. Dan sebenarnya para empat yang mengambil jalan ini biasanya adalah empat yang sudah banyak belajar untuk tahu dan menetapkan batasan kepada pelaku narsisis. Tetapi karena sikap empat atau hyper empatinya yang masih mereka pertahankan, membuat mereka juga rentan alami abuse kembali. Kita sudah bahas di seri NPD yang ke-20 bahwa sebagai seorang makhluk ciptaan Tuhan, karakter empati, belas kasihan, compassion itu merupakan anugerah atau talenta dari Tuhan untuk kita dapat menolong orang lain. Jadi kita diberikan empati itu adalah anugerah. Dan keberadaan empati dalam diri kita ini dapat berdampak positif bagi diri kita sendiri apabila ada dalam keadaan seimbang atau harmoni. Jadi kadarnya tidak boleh berlebihan, karena empati yang berlebihan atau yang kita kenal dengan empat, yang merupakan gambaran dari orang yang punya hyper empat, itu biasanya tercipta dari respon dirinya atas luka atau trauma yang pernah dialami di masa kecilnya, dan semua itu tersimpan di alam bawah sadarnya. Nah, empati yang tercipta dari respon diri atas luka inilah yang disebut dengan shadow empati atau bayangan empati. Sehingga karena adanya shadow empati ini, biasanya seorang empat tanpa disadari sering melakukan hal-hal berlebihan dalam hal memberi pertolongan atau penyembuhan kepada orang yang terluka. Contohnya kalau saya gambarkan seseorang yang misalnya namanya Andi itu membutuhkan pertolongan, dan kalau kita mau ukur kebutuhan pertolongannya dari Andi dengan angka, misalnya kebutuhan Andi ada di angka 5.
Jadi sebenarnya pertolongannya cukup di angka 5, mungkin bisa bergeser sedikit, kita bisa di angka 5 sampai 10. Tetapi untuk seorang empat yang punya shadow empat dan belum terintegrasi atau belum mengalami transformasi, ini bisa memberikan pertolongan di angka 50. Jadi kita bisa bayangkan ya apa yang disebut dengan hyper empati. Jadi semua ini terjadi karena adanya shadow empat tadi yang membuat seseorang memberi pertolongan berlebihan. Keberadaan empat yang menjadi penyembuh atau penolong ini sebenarnya jauh lebih baik dari kedua tipe yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Tetapi tipe empat yang menjadi penyembuh atau penolong ini juga belum sempurna. Dia masih bisa diperdaya oleh tindakan manipulatifnya yang canggih, seperti manipulatif yang dilakukan oleh orang-orang dark empat atau dark triad. Kenapa? Karena kita tahu seorang dark empat atau dark triad itu dalam menjebak korbannya, mereka ini punya rencana yang sangat strategis dan jitu. Jadi maksudnya orang yang menjadi empat penyembuh atau penolong ini untuk menghadapi seorang NPD, mereka mulai bisa mengatasi. Dalam arti mereka sudah bisa menetapkan batasan-batasan. Tetapi tidak demikian halnya waktu mereka berhadapan dengan orang yang lebih toksik seperti dark triad atau dark empat, di mana mereka masih mudah untuk dapat jatuh dalam tindakan manipulatif seorang dark empat yang canggih. Untuk lebih mudah dicerna, maka saya akan memberikan contoh pribadi empat yang menjadi penolong atau penyembuh ini. Misalkan seseorang yang kita beri nama Ira. Ira ini adalah seorang anak yang terluka karena dalam perjalanan hidupnya dia alami tindakan abuse yang dilakukan oleh pelaku narsisis yang adalah salah satu orang tuanya, di mana tindakan narsistik abuse yang dialaminya adalah berupa pengabaian, manipulatif, eksploitatif, dan gaslighting, sehingga mengakibatkan dalam perkembangan kehidupan Ira ini sejak masa kecil dia mengalami banyak luka batin. Dan luka batin yang tersimpan di alam bawah sadar Ira itulah yang menciptakan adanya shadow empati dalam diri Ira. Di mana karena adanya shadow empati ini membuat Ira punya dorongan yang kuat untuk menjadi penolong dan penyembuh bagi orang lain yang terluka, khususnya apabila lukanya sama dengan yang dia alami. Jadi suatu saat Ira melihat ada orang yang perlu pertolongan atau penyembuhan, maka Ira secara tidak sadar akan dibawa ke alam bawah sadarnya untuk berada dalam keadaan yang pernah dia alami di masa kecil. Maka dengan adanya shadow empat ini membuat Ira akan merasa sangat bertanggung jawab atas kesusahan sesamanya yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan. Dan rasa tanggung jawab ini sebenarnya bukan lahir dari kesadaran dirinya, tetapi lahir dari dorongan alam bawah sadarnya yang dia tidak bisa kendalikan dalam rangka untuk mewujudkan apa yang pernah dia mau orang lain lakukan padanya. Jadi dahulu waktu Ira mengalami abuse dan Ira ingin ada yang menolong serta menyembuhkan lukanya, tetapi Ira kecil tidak pernah mendapatkannya. Akibatnya ini semua membuat jiwanya alami yang namanya kekosongan, dan kekosongan diri empat yang disebabkan shadow empat inilah yang apabila dia menolong sesamanya yang butuh pertolongan atau penyembuhan, maka dia akan mati-matian untuk melakukannya. Yang sebenarnya semua ini bukan karena lahir dari kesadaran dirinya, tetapi lahir dari jiwa empat kecilnya yang berteriak minta pertolongan. Dan menjadi empat penolong atau penyembuh ini sebenarnya akan membuat diri empat itu akan menjadi sangat lelah. Kenapa? Karena setiap pertolongannya sebenarnya ditujukan untuk membuat dirinya terlihat, dirinya diakui bahwa dia ada. Jadi sangat melelahkan menjadi seorang empat penolong atau penyembuh ini. Inilah juga yang
bisa kita lihat kemarin pada kasus Dark Empath, di mana kita sudah membahas di seri 21, di mana kita katakan bahwa ciri-ciri dari Dark Empath itu adalah biasanya kalau mereka memberikan pertolongan, mereka akan mati-matian. Ini disebabkan karena apa? Karena dia juga punya yang namanya shadow empathy ini. Dan sebenarnya di awal seorang Dark Empath waktu memberi pertolongan berlebih itu bukan karena langsung dari tindakan manipulatifnya, tetapi lebih karena ada dorongan atau keinginan yang kuat yang berasal dari respon luka yang ada di alam bawah sadarnya, sehingga mereka segera ingin memberi pertolongan yang sangat berlebihan. Jadi kalau kita mau melihat di awal seorang Dark Empath itu memberi segala sesuatu itu dengan berlebihan karena mereka juga punya yang namanya shadow empath ini. Nah, sesudah itu karena Dark Empath itu terdiri dari NPD, Machiavellism dan psikopat. Nah, baru sesudah itu shadow empathnya berkembang menjadi rencana jahat atau Machiavellism, sehingga seorang Dark Empath akan pakai pertolongan tadi yang dia lahir dari shadow empath yang berlebihan itu menjadi senjata untuk menghancurkan korbannya, karena ada karakter Machiavellism yang muncul pada seorang Dark Empath. Nah, dari sinilah baru tindakan manipulatifnya itu benar-benar keluar. Tapi di awal mereka ini melakukan berlebihan karena ada shadow empath di dalamnya. Semoga bisa dipahami ya. Kembali ke topik tentang empath yang menjadi penolong atau penyembuh bagi yang terluka. Sekarang kita sudah paham bahwa dorongan semuanya ini berasal dari sisi shadow empathnya atau bayangan dari empathnya. Dan dalam pengalaman konseling saya banyak temukan luka batin yang menyebabkan shadow empath ini banyak terjadi karena pelecehan seksual dan tindakan pengabaian yang pernah dia alami di masa kanak-kanak seorang empath. Makanya kalau saat ini kita melihat ya berita hari-hari ini banyak sekali tindakan pelecehan seksual pada anak-anak, membuat kita miris mendengarnya. Kalau saja banyak yang paham tentang dampak yang dihasilkan, maka seharusnya kita benar-benar berperang atas pelecehan yang dilakukan predator-predator yang melakukan pelecehan kepada anak-anak di bawah umur. Kenapa? Karena mengingat dampak kejiwaan yang terjadi itu sangat merusak mental korban, baik saat dia alami trauma atau juga saat nanti dia dewasa. Oke, dari 3 tipe empath yang sudah kita bahas, yaitu 1 menjadi empath yang terlarut, kemudian yang kedua empath yang berlapis baja, dan yang ketiga adalah menjadi empath yang menjadi penyembuh bagi yang terluka. Ini semua adalah gambaran dari diri empath yang tidak alami proses pertumbuhan atau tidak alami proses evolusi atau transformasi. Kenapa? Karena mereka masih terjebak dengan shadow empathnya, sehingga mereka tidak berdaulat atas diri mereka sendiri, dalam arti mereka tidak menjadi diri aslinya. Dan sekarang kita mau melihat yang keempat, yaitu adalah empath yang berdaulat atas diri mereka sendiri. Ini adalah bentuk empath yang mengalami evolusi sempurna. Dan ini semua dapat terjadi karena seorang empath dapat mencapai tahap akhir dari proses evolusi empath yang telah membuat dirinya mengalami integrasi lengkap. Untuk lebih paham tentang evolusi empath dan empath yang terintegrasi, maka Kafeministi akan membawa Anda untuk paham tentang apa yang terjadi dalam diri seorang empath. Kita bisa lihat di layar, gambarkan tentang apa yang ada di jiwa seorang empath. Jadi dalam jiwa seseorang itu bisa mempunyai 2 sisi. Yang pertama yaitu sisi terangnya, di mana itu adalah gambaran seseorang yang punya empati yang baik, yang merupakan anugerah dari Tuhan
Tuhan yang diberikan untuk kita dapat memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan juga sisi lainnya ada yang namanya shadow empath atau bayangan empati yang terbentuk karena respon dari hal-hal traumatik yang terjadi pada masa pertumbuhan mereka. Jadi mungkin secara singkat apa yang dimaksud dengan empat yang berdaulat atas diri mereka, yaitu apabila sisi empati dan sisi shadow empathnya itu dalam kondisi terintegrasi atau harmoni. Kemarin saat kita membahas tentang empat di seri NPD yang ke-20, saya katakan bahwa ada pendapat dari seorang rabi yang bernama Mans Friedman mengatakan bahwa arti kekudusan itu adalah juga bicara tentang harmoni atau keseimbangan. Jadi gambaran empat yang terintegrasi adalah gambaran keberadaan seseorang yang punya sisi baik dari bakat empati mereka dan juga punya sisi bayangan atau shadow empati yang berupa hyper empat. Dan keduanya ini ada bersama-sama dan menjadi seimbang atau harmoni. Dalam arti hyper empatnya atau shadow empatinya bisa dia kuasai karena dia punya kesadaran akan keberadaan shadownya atau bayangannya. Jadi empat yang terintegrasi atau berdaulat atas diri mereka itu bukan terjadi karena seseorang berhasil membuang sisi shadow empatnya atau bayangannya, atau menghapus semua respon luka batin yang pernah terjadi, tetapi lebih kepada membiarkan shadow empatnya ini tetap ada namun dapat dikendalikan atau dirangkul. Dan ini semua dapat terjadi saat seorang empat itu dapat mengenali dan memahami serta dapat menguasai sisi bayangan atau shadow empatnya. Dan kondisi yang harmoni inilah yang membuat empat itu dapat mampu menampung seluruh spektrum pengalaman manusia tanpa dirusak atau dilukai olehnya. Mungkin agak sedikit sulit menangkapnya ya, saya akan coba menjelaskannya dengan perlahan-lahan. Oke, untuk dapat kita lebih paham tentang ini, Kava Ministry mengajak Anda semua untuk dapat memahami apa yang namanya diri dan bayangan diri. Jadi dalam manusia itu ada gambaran yang namanya diri yang sadar atau persona. Inilah yang disebut dengan kepribadian lahiriah kita, yang semua ini dibentuk oleh norma sosial dan ekspektasi budaya yang ada. Oleh karena itu, kita menerima dan menunjukkan sikap perilaku ini secara terbuka. Ini mencakup nilai-nilai keyakinan dan citra yang kita bangun untuk orang lain. Makanya disebut dengan persona. Jadi semua ini terlihat. Dan yang kedua adalah tentang yang namanya bayangan diri. Dan ini adalah mewakili bagian-bagian diri yang disembunyikan, disangkali atau ditolak. Ini dapat berupa sifat, emosi, naluri, impuls yang dianggap tidak dapat diterima. Dan ini terjadi karena respon terhadap norma sosial dan pengalaman-pengalaman pribadi yang pernah terjadi. Dan bayangan diri ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang kenegatifan semata, karena bayangan diri ini juga sebenarnya ada hal-hal positif, tetapi karena biasanya orang itu tidak mau mengeluarkannya karena bisa saja diremehkan atau diabaikan oleh orang lain, maka biasanya mereka akan menekannya. Jadi kita bisa imajinasikan bahwa gambaran diri yang sadar atau persona itu sebenarnya merupakan topeng untuk menyembunyikan bayangan diri. Ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan sekarang kita mau tahu apa ciri-ciri dari yang namanya bayangan diri. Ini biasanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan ego, seperti kemarahan, kecemburuan, iri hati, kebencian, keserakahan, dan karakteristik lain yang mungkin bisa dianggap ini negatif. Makanya tadi yang seperti saya katakan bahwa bayangan diri ini
kadang-kadang tidak seluruhnya negatif. Kadang-kadang bisa saja itu sesuatu yang positif. Misalnya seseorang punya ego yang berlebih sehingga dia punya ambisius di dalam dirinya. Tetapi karena dia tahu bahwa sesuatu yang ambisius itu tidak baik, maka dia akan menekannya untuk tidak terlihat. Nah, itu mungkin yang menerangkan apa yang tadi kita bahas di depan. Oh ya, perlu diingat ya bahwa yang dimaksud diri bayangan ini tidak sama dengan kepribadian dark triad ya, atau dark empath. Itu dark empath itu merupakan gambaran perluasan atau pengembangan dari shadow atau bayangan diri ke depannya. Sedangkan yang kita bahas ini masih dari tahap awal dari shadow. Jadi kegelapan yang bayangan yang ada di dark triad itu sudah sangat jahat, sudah jadi proses menjadi sesuatu yang sangat jahat. Tetapi kita tidak bicara yang itu, kita masih bicara yang dari awalnya, yang mungkin baru berupa gambaran shadow. Dan sekalipun ini disebut bayangan atau bicara sesuatu yang menggambarkan kegelapan, tapi ini ada di dalam tubuh kita sejak kita diciptakan. Makanya bagian dari jiwa yang disebut bayangan ini juga kita tidak bisa abaikan keberadaannya. Kita perlu untuk dapat memahami dan mengintegrasikan bayangan diri kita. Kenapa? Karena dalam memahami bayangan diri kita itu adalah hal yang sangat membantu untuk kita dapat menerima bagian-bagian yang tersembunyi dari diri kita. Dan ketika kita mengakui dan merangkul semua bagian dari kita, yaitu yang sisi terangnya dan juga sisi bayangannya, kita akan menjadi lebih autentik dan seimbang, sehingga membawa jiwa kita mengarah kepada pertumbuhan menjadi diri sejati, menuju kepada kehidupan yang lebih lagi memuaskan. Jadi sebagai seorang empat, Anda harus pahami bahwa kalau tadi dikatakan bahwa empat yang terintegrasi atau menjadi diri sendiri itu adalah hasil akhir dari proses evolusi atau transformasi seseorang empat, maka saya berharap Anda semua yang mengikuti Kava Ministry dapat sampai di tahap ini. Dan ingat, tadi dikatakan bahwa kondisi yang terintegrasi ini dapat terjadi bukan karena seorang empat dapat menghilangkan sisi shadow empatnya, bukan. Tetapi bagaimana seorang empat yang terintegrasi itu adalah empat yang tahu bagaimana dia dapat merangkul sisi dirinya dan juga sisi shadow empatnya. Seperti yang dikatakan oleh psikiater Carl Jung, dia mengatakan, I must also have a dark side if I am to be whole. Untuk menjadi diri yang utuh atau wholeness atau terintegrasi, kita harus punya yang namanya sisi bayangan. Dan bagaimana kita dapat merangkul keutuhan atau wholeness ini, maka kita juga harus dapat mengintegrasikan diri persona dan diri bayangan kita. Embracing wholeness are integrating the self and shadow self. Gambaran tentang shadow atau kegelapan yang tidak dihilangkan dalam diri kita mengingatkan saya tentang keberadaan kita sebagai manusia yang ditulis di kitab Kejadian 1. Saya pernah membahasnya ini di teaching series yang ke-13 dan juga teaching series yang ke-22. Kalau Anda ada waktu, Anda bisa tonton dan pelajari lagi. Saya akan sedikit mengulang di mana kita akan membahas bagaimana pembentukan manusia secara utuh yang ada di kitab Kejadian 1. Sebelumnya saya mau sampaikan, kita tinggalkan dulu apa yang kita pahami selama ini secara literal tentang penciptaan alam semesta yang ada di Kejadian 1. Karena dari apa yang Kava Ministry dapatkan, bahwa dalam menciptakan segala sesuatu, Tuhan itu selalu mempunyai pola yang sama. Jadi waktu Tuhan itu menciptakan alam semesta di kitab Kejadian, maka itu juga akan menjadi pola yang sama waktu Tuhan membentuk diri kita manusia.
Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan ayatnya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sekali lagi, kalau kita mau melihat ayat ini dalam penciptaan manusia, maka Tuhan membagi penciptaannya dengan dua bagian besar, yaitu langit dan bumi. Dan bicara tentang langit, yaitu gambaran dari sesuatu yang non-fisik dari tubuh kita. Ini bicara tentang jiwa dan roh. Dan bicara tentang bumi, itu bicara tentang fisik atau tubuh kita. Dimana kalau kita baca tadi di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi dari ayat ini dapat kita lihat kalau tadi bumi itu gambaran bentuk fisiknya, dikatakan di sini belum terbentuk. Dan memang kalau kita mau melihat manusia secara bentuk fisik itu baru dibuat atau dibentuk di Kejadian 2 ayat 7, di mana di sana dikatakan manusia dibentuk dari debu dan tanah. Kita bisa baca ayatnya ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk atau yatsar manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi dari sinilah baru tubuh fisik itu dibentuk dan menjadi makhluk hidup. Sedangkan yang di awal, yang ditulis di Kejadian 1 ayat 1 sampai 5 itu adalah gambaran dari Tuhan membentuk jiwa manusia terlebih dahulu. Untuk lebih mudahnya saya pernah ilustrasikan seperti bagaimana seseorang membuat komputer, di mana softwarenya dahulu yang dibuat atau diprogram terlebih dahulu, baru kemudian hardwarenya. Jadi seperti itu juga yang ada di kitab Kejadian tentang kita. Tuhan memprogram dulu jiwa kita, baru kemudian dia berikan hardwarenya di Kejadian 2 ayat 7. Dan bicara tentang gambaran samudra raya yang gelap gulita ini, kita sudah pernah membahas. Ini adalah gambaran dari jiwa kita yang terdalam, di mana ini adalah tempat dari ego itu ada. Dan samudra raya ini dikatakan gelap gulita dan sering diterjemahkan sebagai scary place atau tempat yang menakutkan. Ingat kita pernah membahas tentang ego ini, di mana saya menggambarkannya dengan gambaran palung laut yang terdalam, di mana di situ tidak ada kehidupan, tidak ada matahari, dan tempat itu menakutkan karena ada gambaran-gambaran dari makhluk yang seperti monster. Jadi itulah gambaran dari tempat ego kita. Makanya dapat kita lihat bahwa yang dikatakan samudra raya atau tempat dari jiwa kita yang terdalam yang namanya ego itu, dikatakan bahwa ada roh Allah yang melayang-layang di atasnya. Perhatikan ya, ini posisi yang penting harus kita pahami. Di atas kegelapan ego kita harus ada yang namanya roh Allah. Ini bicara apa? Ini bicara bahwa Roh Kudus harus hadir di atas kegelapan jiwa kita. Tanpa Roh Kudus, maka keberadaan jiwa kita bisa dibayangkan. Kalau tadi dikatakan ego itu adalah tempat scary place, samudra yang gelap. Bayangkan kalau Roh Kudus tidak ada di tempat itu, maka sudah pasti itu akan membuat jiwa kita akan menjadi gelap. Nah, bagian samudra raya inilah yang disebut dengan yang namanya bayangan diri. Dan selanjutnya Kafa Ministry mencoba mengajak kita untuk memahami apa yang Tuhan pikirkan kira-kira setelah dia menempatkan posisi rohnya melayang di atas kegelapan ego. Apa yang terjadi? Sesudah itu ternyata Tuhan melanjutkan penciptaannya. Kita dapat baca di Kejadian 1 ayat 3 dikatakan Tuhan Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan ayat 4-nya dikatakan Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nah, ini inti yang sedang kita bicarakan tadi, bahwa waktu terang itu datang ternyata kegelapan itu bukan diusir
diusir atau ditiadakan, tetapi tetap ada, tetapi tidak bersama-sama, menjadi sisi yang terpisah dari yang namanya terang, tapi tetap ada di dalam jiwa kita. Jadi kalau kita lihat di Kejadian 1 ini dapat kita pahami ini sebagai gambaran dari jiwa manusia. Maka waktu terang yang berasal dari Allah itu hadir di jiwa kita, maka gelap yang ada di jiwa kita itu tetap ada. Dan kalau tadi kita sudah belajar bahwa bicara tentang kegelapan itu bicara tentang ego, maka dari sini kita paham waktu Tuhan memberikan dirinya, gambaran dirinya yang adalah kasih itu menjadi bagian yang terang, maka sisi yang bayangannya atau kegelapannya itu digambarkan sebagai ego. Dan ego ini tidak dilenyapkan. Mereka tetap menjadi satu kesatuan tapi dalam keadaan terpisah. Inilah yang tadi dikatakan di ayat 4, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Artinya antara terang dan gelap sekalipun terpisah, tetapi mereka hidup berdampingan atau harmoni. Dan kalau kita lihat bagaimana ini dapat terjadi, ini dapat terjadi hanya kalau ada roh Allah ada di atas kegelapan ego kita. Roh Kudus di sini hadir sebagai pembatas agar terjadi keharmonisan antara terang dan gelap, antara kasih dan ego. Makanya dapat kita bayangkan bagaimana manusia tanpa Roh Kudus. Maka bayangan atau shadow-nya tidak bisa dibatasi. Akibatnya jiwa kita menjadi tidak harmoni, seperti bagaimana keadaan seorang hyper empat. Jadi mereka punya empati yang lahir dari luka itu tidak dibatasi, membuat itu menguasai seluruh kehidupannya. Semoga bisa dipahami. Saya coba menjelaskannya pelan-pelan ya. Jadi misalnya kita tadi sudah tahu bahwa di dalam jiwa kita ada dua bagian, yaitu yang pertama menggambarkan bagian yang terang. Jadi misalnya kalau gambaran terang ini adalah gambaran dari kasih, maka yang ada di bayangan yang tidak dibatasi oleh Roh Kudus dapat menjadi yang namanya lust atau hawa nafsu. Bisa paham ya? Kemudian juga apabila di jiwa yang terangnya ini adalah bicara tentang compassion atau empati atau belas kasihan, maka di sisi bayangannya itu adalah gambaran dari hyper empat atau belas kasihan yang timbul karena lahir dari ego yang sakit atau ego yang terluka. Nah, dari ini semua kita dapat melihat bagaimana cara untuk kita dapat menyeimbangkannya dengan cara mengundang Roh Kudus untuk hadir di hidup kita, untuk dapat mengajarkan dan memahami tentang sisi bayangan diri kita, sehingga Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk kita dapat menjadi harmoni atau kita dapat menjadi diri sejati kita. Masih tentang penciptaan, saya lanjutkan sedikit lagi. Kita mau melihat bagaimana Allah melanjutkan penciptaannya dengan menamai. Jadi setelah tadi dia sudah menerangkan adanya bagian samudra raya yang gelap, kemudian ada bagian yang terang, dia melanjutkan penciptaannya dengan apa? Dengan memberi nama atau mengidentifikasi keadaan tentang apa yang ada di jiwa kita. Kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang, ya. Menamai itu menggambarkan dia memberi identitas, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi kalau kita perhatikan di Alkitab Kejadian ini, Tuhan bukan hanya mau menerangkan tentang kondisi gelap dan terang yang ada di jiwa kita, tetapi dia juga katakan bahwa Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Ini bicara apa? Bicara tentang identitas.
Artinya apa? Tuhan mau kita paham tentang bagian terang kita dan juga paham tentang bagian yang ada di kegelapan kita. Dan bicara tentang gelap dan terang yang berupa identitas ini, kita bisa temukan juga di 1 Tesalonika 5 ayat 5. Kita baca ayatnya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Dari ayat ini dapat kita lihat bahwa Rasul Paulus pun membagi identitas manusia itu menjadi 2 identitas. Yang pertama adalah sebagai anak terang atau anak-anak siang. Dan yang kedua, dia sebutkan identitas bukan anak, tetapi orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kalau kita sambungkan dengan jiwa tadi, sekalipun kegelapan itu yang digambarkan sebagai orang-orang kegelapan tetap ada di jiwa kita, jiwa manusia, tapi Tuhan mau kita tetap punya identitas sebagai apa? Anak terang, anak siang. Kenapa? Tuhan sudah beri solusinya untuk kita dapat menjadi anak terang atau anak siang, yaitu dengan apa? Memberi rohnya yang adalah Roh Kudus untuk membatasi kegelapan dari ego kita, sehingga terang yang ada di dalam kita ini dapat muncul atau bercahaya lebih lagi. Dan dari ini semua semakin meyakinkan kita semua ya, bahwa terang yang dimunculkan itu berasal dari Bapa. Jadi tadi gambaran kasih, compassion, kesabaran dan sebagainya itu berasal dari karakter Bapa. Makanya di sini disebutkan anak-anak terang. Berarti kalau tadi Allah menyebutkan dirinya, ya ada di ayat Alkitab yang mengatakan bahwa dia adalah Bapa dari segala terang, maka kata anak itu bicara keturunan, bicara bagian yang kecil dari diri Bapa itu sendiri. Dan kalau kita mau melihat apa yang ada di bagian kegelapan, tidak disebut sebagai anak kegelapan, tetapi orang-orang kegelapan. Kenapa? Karena kegelapan ini sebenarnya bukan bagian yang berasal dari Allah, sekalipun dibiarkan Allah bersama-sama dalam diri manusia. Ingat tadi waktu dia mengalami luka, maka compassion itu menjadi sesuatu yang lain, yang bukan lagi dari Allah, yang bukan bentuknya belas kasihan, tetapi menjadi sesuatu dorongan yang namanya hyperempat, dorongan yang bukan lagi berasal dari terang, tapi yang berasal dari kegelapan untuk menolong orang lain yang mencerminkan dari sebenarnya luka yang ada di dalamnya. Semoga bisa dipahami ya. Kembali ke topik yang tadi kita bahas tentang empat yang terintegrasi atau berdaulat atau menjadi diri sendiri. Apabila kita dapat mengidentifikasi, tadi kan Tuhan juga mengajarkan bahwa kita harus menamai, mengidentifikasi dan memahami tentang shadow yang ada di dalam jiwa kita. Jadi untuk sampai pada yang namanya harmoni, maka seorang empat harus punya sisi terangnya yang adalah gambaran dari empati atau belas kasihan atau compassion, dan sisi bayangannya adalah hyperempat. Maka seorang empat itu perlu untuk mengenali dan memahami tentang shadow empat yang berupa hyperempat yang ada di dalamnya. Dan kalau kita mau gambarkan seperti yang Sigmund Freud gambarkan tentang fenomena gunung es, waktu dia mau menggambarkan tentang diri dan bayangan diri, seperti yang bisa kita lihat di layar ya, di mana bagian yang dapat kita lihat itu adalah bagian yang namanya diri yang sadar atau persona, dan itu hanya bagian kecil, hanya puncaknya. Dan kita mau melihat bayangan diri yang ada di bawahnya atau bagian yang tidak terlihat atau bagian yang ada di namanya alam bawah sadar itu jauh lebih besar daripada yang ada di permukaan, dan banyak hal yang tersimpan di sana.
di alam bawah sadar. Dan apa yang ada di dalam alam bawah sadar ini secara keseluruhan sangat mempengaruhi perilaku, pikiran, dan hubungan kita kepada orang lain meskipun kita tidak menyadarinya. Inilah alasan mengapa kita harus mengenali dan mengidentifikasi bayangan diri kita. Itu sangat penting karena apa? Untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Dengan memahami aspek-aspek yang tersembunyi di dalam jiwa kita, memungkinkan kita memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang siapa diri kita. Menerima sifat-sifat yang tidak ingin kita tunjukkan kepada dunia itu sama pentingnya dengan sifat yang kita ingin tunjukkan kepada dunia. Artinya bahwa kita harus dapat merangkul seluruh diri kita, baik di sisi diri yang terang maupun di sisi yang gelap yang berupa bayangan tanpa menghakimi. Penerimaan inilah yang dapat menuntun pada penyembuhan luka masa lalu saat kita menghadapi dan memahami asal-usul sifat-sifat yang kita tekan dan berupaya mencapai penyembuhan. Mengakui keberadaan bayangan diri juga mengarahkan kita kepada penerimaan diri, membantu kita untuk dapat mengatasi rasa bersalah, rasa malu, serta dapat meraih versi kita yang lebih autentik. Jadi mengintegrasikan diri dengan bayangan diri ini sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita. Di antaranya waktu kita dapat memahami tentang bagian gelap kita, maka kita akan mengalami yang namanya keseimbangan emosional, di mana ini semua dapat berpengaruh untuk mengurangi konflik batin yang ada di dalam kita, sehingga dengan mengurangi konflik batin membuat kondisi batin kita menjadi lebih stabil. Karena dengan kita dapat mengungkapkan segala keinginan dan segala bakat yang terpendam serta kepuasan pribadi kita, mendorong interaksi kita menjadi lebih jujur. Dan dengan memahami dan dapat menerima bayangan kita sendiri, memungkinkan kita untuk dapat menerima dan memahami bayangan orang lain, membuat diri kita menjadi orang yang paham tentang keberadaan orang lain, tentang kekurangan dari orang lain. Hal inilah yang dapat mengarahkan kita kepada hubungan yang lebih sehat berdasarkan empati atau compassion atau belas kasihan dan saling pengertian. Dan dengan mengintegrasikan bayangan diri kita, ini juga sangat membantu kita untuk mengurangi keraguan-raguan dalam diri kita, sehingga kita dapat meningkatkan kepercayaan diri serta ketahanan diri kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang punya identitas dan punya integritas. Dan ini semua dapat membuat seorang empat dapat meningkatkan rasa harga diri dalam menghadapi pasang surut kehidupan, sehingga dia tidak menjadi orang yang merasa ketakutan, rasa dipermalukan. Ya, dia menjadi orang yang lebih kuat karena dia punya harga diri yang lahir dari keautentikan dirinya. Dan yang terakhir mungkin saya akan membahas tentang apa tanda kalau kita ini sudah menjadi empat yang berdaulat. Tandanya adalah diri Anda tetap dapat merasakan emosi orang lain, tetapi tanpa merasa perlu bertanggung jawab penuh atasnya. Bahkan di tahap empat yang berdaulat ini biasanya seorang empat akan lebih peka, dan biasanya mereka langsung dapat mendeteksi apabila ada tindakan manipulatif yang ditujukan kepadanya. Tetapi empat yang berdaulat ini tidak lagi meresponnya dengan memberikan belas kasihan yang berlebihan. Dan bedanya, empat yang sudah berdaulat ini tidak meresponnya lagi dengan kemarahan. Jadi bukan yang berasal dari hyper empatnya, tapi empat yang berdaulat ini meresponnya dengan belas kasihan yang berasal dari sisi autentiknya, yang berasal dari sisi terangnya, daripada kemarahan
atau kebencian atau kepahitan yang ada di sisi gelapnya. Artinya mereka sudah tidak terusik lagi dengan tindakan manipulatif apapun yang dilemparkan kepadanya. Makanya orang-orang yang sudah menjadi empat yang berdaulat ini biasanya dalam keadaan apapun kondisinya itu tetap tenang dan penuh kasih. Dan tanda selanjutnya yaitu bahwa mereka yang punya empat berdaulat ini juga dapat mempertahankan batasan, tapi tanpa tembok. Kalau tadi yang kedua itu disebutkan empat yang berlapis baja karena dia bikin tembok dari baja. Di sini dia bikin batasan tapi tanpa tembok. Kenapa? Karena dia telah mengembangkan apa yang disebut dengan kebijaksanaan archetype. Apa itu kebijaksanaan archetype? Itu adalah bagaimana dia dapat memahami perilaku manusia pada tingkat psikologis yang paling dalam. Jadi dia menjadi orang yang benar-benar bijak. Dan tanda dari empat yang sudah berdaulat atas dirinya, di mana dia dapat merangkul bayangan dia sendiri, mereka tidak lagi memproyeksikan kegelapan yang mereka tolak kepada orang lain, membuat mereka kebal pada pengaruh psikologis yang digunakan oleh kaum narsisis. Jadi mereka tidak lagi terpengaruh dengan yang namanya gaslighting, manipulatif, silent treatment. Kenapa? Karena dia sudah paham tentang kondisi dari kegelapan si pelaku narsisis, membuat dia dapat lebih lagi menjadi orang yang dapat membina hubungan dengan lebih baik. Jadi bicara tentang empat yang terintegrasi atau berdaulat atau menjadi diri sendiri, ini adalah tahap di mana seorang empat alami kebangkitan. Dan waktu empat ini mengalami kebangkitan, seorang narsisis yang mungkin selama ini menjadi pelaku narsisis dominan dalam hidupnya, yang melakukan abuse berpuluh-puluh tahun dalam kehidupannya, akan kehilangan semua kekuatannya, sehingga seorang empat mendapatkan kebebasannya kembali. Artinya seorang empat yang terintegrasilah yang dapat mematikan setiap senjata seorang NPD. Jadi inilah kemenangan sebenarnya. Jadi bukan berarti bahwa NPD-nya itu harus dilenyapkan, tetapi bagaimana kita dapat mengharmonisasi, kita menjadi empat yang terintegrasi dan berdaulat. Dan inilah yang akan melumpuhkan setiap senjata yang dilemparkan oleh pelaku narsisis. Carl Jung juga menyimpulkan bahwa ternyata dengan adanya bayangan atau shadow itu tidak seluruhnya negatif. Dengan adanya bayangan atau shadow itu juga ternyata ada maksud Tuhan membuat keberadaan Anda semakin disempurnakan menjadi seorang empat yang dapat mewujudkan diri yang penuh dengan compassion dan dengan kekuatan. Oke, dari apa yang kita bahas hari ini tentang apa saja yang dapat terjadi pada seseorang empat yang alami narcissistic abuse secara berkepanjangan, tadi kita sudah bahas ada 4, yaitu yang pertama adalah selamanya dia akan menjadi empat yang terlarut, yang kedua adalah menjadi empat yang berlapis baja, dan yang ketiga adalah empat yang menjadi penyembuh atau penolong orang yang terluka, dan yang keempat adalah menjadi empat yang berdaulat atas diri sendiri. Dan tadi kita sudah bahas bahwa dari 4 hal yang dapat terjadi pada seorang empat yang mengalami narcissistic abuse bertahun-tahun, maka pilihan yang ada di nomor 1 sampai 3 itu adalah gambaran dari jiwa empat yang tidak berkembang atau bertumbuh. Kenapa saya dapat katakan seperti itu? Karena mereka masih menyimpan yang namanya shadow empat, dan shadow empat ini dibiarkan bertumbuh secara liar, membuat mereka pun dapat mengalami yang namanya abuse, dan jiwa mereka tidak pernah sampai kepada bagaimana mereka menemukan diri asli mereka. Sedangkan yang keempat inilah yang diharapkan untuk setiap empat yang alami
narcissistic abuse atau masuk dalam pola narsistik berulang dapat mencapainya. Karena disinilah Anda akan kembali menemukan diri Anda sendiri. Dan percayalah, saat Anda ada di tahap ini, Anda mulai melihat pasangan atau siapapun yang menjadi pelaku narsisis yang bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun menganiayamu, itu tidak ada artinya apa-apa lagi. Dalam arti Anda dapat melihat bahwa diri Anda jauh lebih kuat dan pelaku narsisis itu terlihat sangat lemah. Dan waktu Anda ada dalam posisi ini, Anda tidak meresponinya dengan kemarahan, kebencian, kepahitan, tetapi Anda meresponinya dengan ketenangan karena Anda sudah menemukan diri Anda yang autentik. Anda sudah menjadi diri Anda sendiri. Oke, mungkin itu yang dapat Kava Ministry bahas hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.